Nama saya Yuli, saya adalah purna pekerja migran. Dulu saya pernah kerja di Hong Kong, terus pulang ke Indonesia tahun 2014 sampai sekarang masih di kampung halaman dan tidak punya niat untuk kembali bekerja menjadi pekerja migran. Sepulang dari luar negeri, itu aku aktif di desa, mendirikan komunitas pekerja migran namanya IPAKARUMI yang singkatannya adalah Ikatan Perempuan dan Keluarga Buruh Migran. IPAKARUMI ini sebenarnya adalah asal mulanya itu dari program Desmigratif. Karena dulu tahun 2017 desa saya, Desa Cihonje ini masuk program Desmigratif dari Kemnaker. Desmigratif ini singkatannya Desa Migran Produktif gitu. Nah, sayangnya Desmigratif ini hanya 2 tahun. Jadi saya berinisiatif untuk melanjutkan program Desmigratif. Cuman berubah nama aja menjadi komunitas IPAKARUMI. IPAKARUMI itu kepanjangan dari Ikatan Perempuan dan Keluarga Buruh Migran. Maka anggota IPAKARUMI sesuai dengan namanya itu kebanyakan adalah purna pekerja migran dan keluarganya. Terus kebanyakan juga perempuan karena ini memang Ikatan Perempuan dan Keluarga Pekerja Migran. IPAKARUMI itu kegiatannya lebih banyak ke pemberdayaan ekonomi gitu, karena tujuan utama dari IPAKARUMI itu untuk supaya anggotanya itu mereka bisa mandiri secara ekonomi di negeri sendiri tanpa harus pergi ke luar negeri lagi. Untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi itu kami ada 2 sub unit usaha, yaitu unit usaha aneka keripik dan unit usaha kerajinan tangan itu yang berbentuk tas rajut dan gantungan kunci. Itu dikelola dan dikerjakan oleh teman-teman anggota IPAKARUMI. Mereka berproduksi untuk kemudian dipasarkan hasil produknya, terus hasil penjualannya itu ada yang kembali untuk menjadi modal produksi berikutnya dan ada yang dibagi kepada anggota yang turut berproduksi. IPAKARUMI selain berkegiatan untuk pemberdayaan ekonomi, kami juga mempunyai kegiatan community parenting. Sasaran utamanya adalah anak-anak pekerja migran, di mana anak-anak pekerja migran ini kan mereka ditinggal oleh salah satu orang tua, entah itu ayahnya atau ibunya atau bahkan dua-duanya begitu. Jadi kami merasa bahwa program community parenting ini penting, apalagi Desa Cihonje itu merupakan desa kantong pekerja migran. Community parenting IPAKARUMI itu dikelola oleh saya sendiri dibantu dengan 2 guru. Jadi total itu ada 3 guru untuk kegiatan community parentingnya IPAKARUMI. Itu kami bagi tugas, ada yang bertugas mengajar anak SD kelas 1 sampai 3, terus ada yang kelas 3 sampai kelas 6, terus ada yang untuk SMP seperti itu. Untuk community parenting kami mempunyai kegiatan belajar mengajar. Gitu. Jadi tempatnya itu di Rumah Pintar. Gitu. Setiap hari Senin sampai Jumat itu biasanya anak-anak pekerja migran akan datang ke Rumah Pintar untuk belajar. Dan mata pelajaran yang diajarkan di Rumah Pintar itu semua mata pelajaran ditambah bonus bahasa Inggris. Gitu. Tapi bukan cuman belajar aja sih, karena kami juga mengajak mereka bermain bersama seperti bermain permainan jadul kayak gitu, supaya anak itu tidak kecanduan HP. Total sekarang ada 25 anak. Mereka berasal dari sekitar kantor Rumah Pintar. Mereka ada yang masih sekolah di SD, ada yang masih SMP. Pekerja migran ini adalah dunia saya. Saya adalah purna pekerja migran. Keluarga saya juga banyak sekali yang menjadi pekerja migran. Ibu saya, kakak saya, adik saya, mereka itu juga
menjadi pekerja migran. Bahkan ada satu kakak saya yang sekarang masih di Taiwan. Terus tetangga saya kanan, kiri, depan, belakang itu ada anggota keluarganya yang menjadi pekerja migran. Terus desa saya adalah desa kantung pekerja migran, maka semua yang berhubungan dengan pekerja migran itu kayak adalah saya, begitu. Dan saya merasa punya panggilan untuk ikut mungkin berkontribusi dalam dunia pekerja migran, seperti itu. Kami menjalin kerjasama dengan FEB Unsud itu sudah sejak tahun 2017 sampai sekarang. Sejak ada Desmigratif, terus kemudian berubah bentuk menjadi IPA Karumi sampai sekarang. Bentuk kerjasama kami itu FEB Unsud melakukan pengabdian ke Desa Cihonje sama bimbingan ke komunitas IPA Karumi. Banyak bantuan yang kami terima dari FEB Unsud itu ada yang berupa bantuan alat, bantuan modal, pelatihan, terus sewa kantor rumah pintar juga karena rumah pintar ini masih menyewa karena kami belum mempunyai kantor sendiri gitu. Nah itu jadi sewa per tahunnya dibantu oleh FEB Unsud. Nama saya Adriansyah Maulana Azril, kelas 6 SD Negeri 1 Cihonje, tinggal di Desa Cihonje. Kira-kira 2 tahunan dari kelas 3. Belajar dan bermain. Senang sih. Ya, pembelajarannya nggak terlalu rumit. Gampang-gampang awalannya. Banyak teman baru. Nama saya Solihatin, saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga anggota dari IPA Karumi sejak tahun 2018. Saya pelatihan merajut, terus ada juga untuk modal. Karena alhamdulillah kebetulan untuk IPA Karumi sendiri kan belum ada modal. Nah, dengan adanya pengabdian ini kan kita jadi ada modal, kita juga bisa produksi lebih banyak. Tentu karena saya sekarang sudah bisa menghasilkan sedikit-sedikit uang jajan lah untuk anak saya. Di dampak lain jadi lebih banyak ilmu karena di IPA Karumi juga kan sering ada banyak pelatihan, ilmu bersosialisasi, jadi sering intinya ilmunya bertambah. Harapan saya ya untuk pemasaran, inginnya sih pemasarannya juga lancar, jadi kita produksi terus, nggak takut nggak laku gitu. Sebenarnya kita nggak mau ya terus dibantu uang, mau harapannya setelah ada bantuan modal, bantuan pelatihan, harapan saya nanti kedepannya kita sudah mandiri, jadi tidak ada ketergantungan lagi gitu. Perkenalkan, nama saya Undiatmi, umur saya
46 tahun. Saya ex-pekerja migran dari negara Hong Kong. Saya bekerja di Hong Kong selama 4 tahun. Saya ikut IPAKA Rumi sekitar 3 tahun. 3 tahunan lah, sebelum COVID. Tepatnya sebelum COVID ya. Di dalamnya ada pelatihan, kemudian ada alat produksi, kemudian ada donatur dana juga, ada bimbingan. Dampaknya ya sangat besar. Kita jadi bertambah pengalaman, pengetahuan juga, kemudian ada keterampilan untuk memajukan usaha gitu. Sendirian masih dibayar-bayar nomor punggung semua utang untuk kepada saudara Niti masih menanda berbulan 175 masih dibayar-bayar nomor punggung 10 masih kami dari nomor punggung 13 dari Karangtekol menang dalam utang saja kepada nomor punggung 13 kepada bola siapa yang diputus saudara rupanya ya Stefan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Refni Rianto. Saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Cionje, Kecamatan Gumelar. Saya membawahi ada 10 wilayah di satu desa ini yang terbentuk dalam struktur Karang Taruna Induk. Tujuan dari Karang Taruna yang berkaitan erat dengan community parenting antara lain memfasilitasi rekan-rekan pemuda Karang Taruna, di mana rekan-rekan kami di Desa Cionje yang notabene atau mayoritas adalah anak-anak dari keluarga buruh migran aktif dan eks buruh migran. Kemudian mengisi waktu luang rekan-rekan tersebut agar tidak salah dalam bergaul di era zaman perkembangan digital seperti sekarang ini. Kontribusi kegiatan yang diberikan kepada Karang Taruna antara lain kemarin baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan sepak bola lingkup 1 Desa Cionje yang dimana membentuk kepanitiaan secara heterogen yang melibatkan rekan-rekan dari Karang Taruna masing-masing wilayah. Tujuannya adalah untuk saling mengenal rekan-rekan di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dari Unsud sendiri kami mendapatkan bantuan berupa bola sepak yang sangat dibutuhkan memang waktu itu untuk melancarkan atau mensukseskan acara tersebut.